Dulu cuek dengan kekuatan timnas Indonesia, kini Australia benar-benar waspada dengan perubahan signifikan timnas Indonesia. Dulu mungkin timnas Indonesia bukan apa-apa jika dibandingkan Australia, jika dibandingkan The Socceroos Indonesia masih tertinggal jauh dalam prestasi tim nasional, di mana Australia adalah tim yang ada di ranking 20-an dunia, mereka juga langganan Piala Dunia, dan seringkali jadi kuda hitam dalam turnamen terbesar antar negara tersebut, tapi itu dulu. Kini Indonesia adalah ancaman yang nyata bagi Australia, mereka tak bisa lagi memandang sebelah mata kejutan Indonesia, dan bahkan Indonesia bisa menjadi penyandang serius untuk merebut posisi runner-up di grup C, itulah mengapa pelatih Australia pun begitu waspada dengan Indonesia. Bicara soal timnas Australia dan timnas Indonesia, secara historical kita tak akan menampik untuk mengatakan jika selama ini Australia terlalu dominan atas Indonesia. Data head-to-head menunjukkan hal tersebut, saat tim negeri kanguru itu seolah jadi musuh yang sulit disaingi. Lihatlah data statistik pertemuan Indonesia menghadapi Australia berikut ini. Sejak pertama kali bertemu pada tahun 1967 total sudah 20 laga dimainkan timnas menghadapi Australia, dan hasilnya tim Garuda 15 kali kalah, 4 kali imbang, dan hanya sekali meraih kemenangan. Track record itu jelas membuktikan jika Australia terlalu kuat untuk tim Garuda selama ini, dan tak mengherankan jika tim yang telah jadi langganan Piala Dunia itu tak menganggap Indonesia sebagai rival serius. Namun tunggu dulu, menilai Indonesia sebagai musuh yang mudah dikalahkan kami pikir tak lagi ada di benak tim Australia, saat baru-baru ini titik balik mulai terjadi di skuad timnas Indonesia, dimulai dari masuknya para pemain keturunan ke tim Garuda, kualitas para pemain Indonesia mulai menyaingi The Socceroos, dan hasilnya di pertemuan terakhir kita bisa melihat bagaimana timnas Indonesia mampu menahan Australia dengan skor 0-0 di GBK, dan kini jelang pertemuan kontra Australia di Sydney, timnas Indonesia dinilai jauh lebih kuat sejak terakhir kali kedua tim bertemu. Pasalnya banyak pemain baru telah hadir di timnas Indonesia yang menambah kualitas dari tim Garuda, seperti Meshil Hers, Eliano, Kevin Dick, Ole Romani, hingga 3 nama baru Emil Joy serta Dean James. Nama-nama itu sudah pasti membuat timnas makin kuat, dan bukan tidak mungkin memberikan kejutan yang tak pernah dibayangkan Australia sebelumnya. Pada matchday ke-7 grup C di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang bakal dimainkan di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret tahun 2025, pelatih kepala Patrick Kluivert bersama timnya telah merancang persiapan yang disebutnya sempurna, untuk menghadapi tantangan dari tim peringkat 20-an dunia tersebut. Pelatih asal Belanda itu menilai bahwa ia tak bisa menyembunyikan antusiasmenya, di mana dalam wawancara di kanal YouTube resmi PSSI, ia berkata, "Ya, sekarang Anda tahu dengan presentasi semuanya, sangat terorganisasi, tetapi sekarang ini semakin nyata, saya benar-benar menantikan untuk memulai petualangan baru ini bersama para pemain, masa-masa yang menyenangkan ada di depan mata, kami telah merencanakan semuanya dengan sempurna," ujar Patrick Kluivert sumber PSSI. Sebagai info, timnas Indonesia dijadwalkan tiba di Sydney 4 hari sebelum kick-off dimulai, di mana keputusan ini diambil untuk memberikan waktu adaptasi yang cukup bagi para pemain, mengingat mayoritas skuad berbasis di Eropa dan Asia. Selain juga perbedaan waktu yang signifikan bakal menjadi faktor yang perlu dikuasai agar performa tetap optimal. Setibanya di Sydney, timnas akan langsung menggelar latihan intensif. Fokus utama adalah meningkatkan kekompakan tim, mengasah transisi cepat dan memperkuat organisasi pertahanan.
Australia dikenal dengan gaya bermain fisik, mengandalkan umpan silang dan bola mati, di mana untuk itu Coach Patrick Kluivert diyakini akan mengandalkan simulasi duel udara, dan pressing tinggi dalam sesi latihannya. Sejatinya timnas Indonesia mempunyai sisi positif, untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dalam laga menghadapi Australia. Yang pertama, timnas saat ini telah memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, terkhusus di lini belakang, seperti kita tahu dengan masuknya pemain keturunan berkualitas seperti Kevin Dix, Max Hilhers dan Emil Audero, Pelupasi serta Dean James. Indonesia kini punya opsi lebih banyak di setiap posisi, yang memungkinkan Patrick Kluivert untuk merotasi pemain tanpa mengorbankan kualitas, sesuatu yang jarang dimiliki timnas di masa lalu. Misalnya Emil Audero, ia akan bersaing dengan Marten Pas, ini memberikan persaingan sehat di posisi kiper. Begituun di lini belakang, misal Justin Hubner tidak bisa main karena hukuman kartu, timnas masih punya Mes, Rizky Ridho hingga J, dan Kevin Dix. Yang kedua adalah keunggulan pada kecepatan, dan serangan balik mematikan, di mana pemain seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Ole Romani memiliki kecepatan serta kemampuan dribbling yang bisa menyulitkan bek Australia yang cenderung lambat dalam melakukan transisi. Hasil imbang 0-0 melawan Australia di Jakarta pada September tahun 2024, menunjukkan serangan balik Indonesia mulai efektif, dan Patrick Kluivert bisa memaksimalkan ini di Sydney, apalagi dengan tambahan Ole Romani. Yang ketiga, Indonesia punya keunggulan pertahanan solid dan pengalaman Eropa, di mana di lini belakang saat ini timnas diperkuat oleh pemain-pemain yang bermain di liga top Eropa, seperti Jay Izzes di Serie A, Max Hilhers di Eredivisie dan main di Europa League, dan Kevin Dix main di Liga Super Denmark dan juga Conference League. Maksudnya ketiganya terbiasa menghadapi lawan dengan fisik dan taktikal yang kuat, dan ini cocok untuk meredam gaya bermain Australia, ditambah kiper kelas dunia seperti Marten Pas yang mencatatkan clean sheet melawan Australia, dan pertahanan Garuda untuk saat ini akan jadi tembok yang sulit ditembus. Keempat, mentalitas juang yang terbentuk, di mana hal ini bisa dilihat dari hasil positif melawan tim-tim kuat di round 3 ini, di mana timnas mampu mengalahkan Arab, menahan Bahrain di kandang mereka, dan juga menahan Australia. Ini menunjukkan mentalitas bertanding yang kian matang. Dukungan supporter Indonesia yang akan hadir di Sydney juga jadi suntikan semangat, mengingat ribuan fans Garuda dipastikan akan mengawal perjuangan timnas di Sydney. Di satu sisi, pelatih Australia Popovic telah menyatakan, jika ia dan stafnya menganalisis riwayat kepelatihan Patrick Kluivert untuk memprediksi pendekatan taktikalnya, meskipun ia tak menampik jika ia juga mewaspadai kekuatan Indonesia. Kami akan melihat sejarah kepelatihannya. Dia belum punya pengalaman panjang sebagai pelatih kepala, tapi kami tahu dia menggunakan back 5 di Curaçao, dan back F di Turki. Asisten pelatih Alex Pastor selalu memainkan formasi 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu kami akan menganalisisnya. Kami harus menghormati lawan kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin membangun serangan, dan bagaimana mereka ingin bertahan, ujar Popovic sumber ISN. Apa yang disampaikan Popovic ini, menunjukkan jika Australia waspada terhadap kemungkinan variasi taktik yang bisa diterapkan Indonesia, mulai dari bertahan rapat hingga menyerang agresif ala total football Belanda. Saat ini terlihat bahwa Australia tidak lagi memandang Indonesia sebagai lawan enteng. Kepemimpinan Ketua PSSI Erick Thohir, dan kebijakan naturalisasi agresif telah mengubah persepsi tersebut, di mana Indonesia yang berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin, hanya tertinggal 1 poin dari Australia dianggap sebagai ancaman nyata, untuk merebut posisi 2 besar yang menjamin tiket langsung ke Piala Dunia. Sekali lagi Popovic sendiri menganggap laga melawan Indonesia adalah vital the game, yang menegaskan bahwa Sosserus harus tampil dengan fokus elit, mentalitas elit, dan performa elit untuk mengamankan tempat mereka.